Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, yang merasa sepanjang seminggu ini banyak sekali curahan dan berkat rahmat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang di rumah juga boleh lambaikan tangannya, kasih emot-emot di kolom komentar. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yeay. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat rahmat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh kembali beribadah, sehingga kami boleh kembali masuk ke dalam ruang maha kudus-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa kesalahan yang telah kami perbuat. Baik itu dosa pikiran, perkataan, perasaan, bahkan perbuatan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami, tahirkanlah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan Yesus untuk masuk ke ruang maha kudus-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap nyanyian, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus boleh menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena itu adalah kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduan kami anak-anak-Mu yang ingin selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan kita mengucap syukur. Kita menyembah Dia, naikkan pujian-Mu. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Ku bersyukur. Penyertaan-Mu sempurna, tak terselami, betapa dalam kasih-Mu oh Tuhan. Anugerah-Mu dahsyat, perbuatan-Mu ajaib, kuasa-Mu terbesar. Kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, dan kami rindu Tuhan untuk semakin dalam masuk ke dalam ruang maha kudus-Mu. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi nama-Mu. The one and only Lord.
I'll sing holy, God Almighty, Lord of Lords. Jesus, my God, my Redeemer, we come to worship you, we come to honor you, Jesus, the one and only Lord. You are worthy to be praised. I sing holy, God Almighty, King of glory. I sing holy, God Almighty, Lord of Lords. I'll sing holy, I'll sing holy, God Almighty, King of glory. I sing holy, God Almighty, Lord of Lords. And I'll sing holy, I'll sing holy, God Almighty, King of glory. I sing Lord of Lords. Mari semua naikkan sebuah naikkan pengagungan bagi Tuhan. There is none like you, magnificent Lord, beautiful Savior. Yes, you are my God. Mountains rejoicing, glory and power, all to you, all to you. There is none like you, magnificent Lord, beautiful Savior.
di jemaat yang undang jam bangkit berdiri. There is none like you. There is none like you, magnificent Lord, beautiful Savior. Yes, you are my God. Mountains rejoicing, glory and power, all to you, all to you. And we sing holy. I sing holy, God Almighty, King of glory. I sing holy, God Almighty, Lord of lords. I sing holy, God Almighty, King of glory. I sing holy, God Almighty, Lord of lords. God Almighty, of glory. I sing holy, God Almighty, Lord of lords. I sing God Almighty, King of glory. I sing holy, God Almighty, Lord of lords. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Yes, you are so good, Father. Ya, Engkau sangat berkuasa, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta atas setiap pujian umat-umatnya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus ada di setiap kami Tuhan Yesus, ada di antara kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami, bertahtalah Tuhan Yesus atas setiap nyanyian kami Tuhan Yesus. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang percaya sama-sama kita katakan. Yang percaya Tuhan bertahta atas setiap pujian umatnya, boleh lambaikan tangan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita bertahta, Tuhan kita luar biasa ya Kak. Ya Kak. Boleh tos apa? Tos tonjok. Apa sih namanya? Ke kanan kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Apa? Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima firman-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu, Tuhan, agung nama-Mu, Tuhan.
For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great, O Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sembah Kau Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang bertata. I sing praises to your name, Lord Jesus. We sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. Shalababa, karabasi, yang layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan haleluya. Kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami agungkan Engkau Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Ya la 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 ya la 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 la. Ya la 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 ya la 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 la. Haleluya. Kerala raya tasara varata hilani miatas kerala dia tahata kuri mera malani tatana motu ketas takari malani miata hata kura malani miata hata kura malani miatas kurai kura malani miata tanon lebek halani miata tasafata rolani mekadini na tutu kuri milai kuri nana nana takaranya kadana nama biar hakana nana mata hana kadami nama lema kurai kadana ni miata takaramo ala kalalanya nana lala taala tahati kuti tasafata safaratis takara malana motu takaramo. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus Tuhan, haleluya. Diagungkanlah namamu, dipujilah namamu di antara segala bangsa. Engkaulah Allahku yang termulia, kota benteng perlindungan kami. Dahukana manita hatuku tata tata nama tahta kada manina malamuku kada manana meta tala mata. Senantiasa taatlah kepada Yesus Tuhan Allahmu. Ceguria tasakari manana mata kata kada manana. Thank you Lord, tahu tas tahara manana meta takara manana. Ya karamala meta syara manana mata haramala manana mata tamana manana mata. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan karena kedatangannya sudah teramat singkat adanya. Dahikan minta tutus takara malana meta kata karamalana. Ya ramata hoto kelimir hatu tafatas takarimila lamarata takenya nana mata karamalana. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami bersyukur bahwa kami adalah milik kepunyaanmu. Kami memuji kebesaranmu, kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang hidup. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, kota benteng perisai kami, perlindungan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, persiapkan hati kami dari depan sampai belakang. Persiapkan hatimu. Jadikan hatimu sebagai tanah yang gembur. Ketika benih firman ditaburkan, dimanapun engkau berada, yang mengikuti secara online, dimanapun engkau berada, duduklah di depan daripada televisi ataupun laptopmu. Jangan lakukan kegiatan apapun, karena Yesus akan bekerja. Dia hadir di dalam rumahmu yang mengikuti secara online. Dan buka hatimu, jadi tanah yang gembur. Karena benih yang ditabur, benih firman Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika dia menaburkannya, dia mau menumbuhkannya supaya engkau berakar dan sungguh memiliki akar yang kuat. Dan engkau akan bertumbuh dan berbuah. Bukan hanya menjadi pohon yang rindang, tapi memiliki buah yang luar biasa. Siapkan hatimu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Darah Yesus berkuasa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Bapa. Layakkan kami untuk terima benih itu Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang berkata-kata, Engkaulah yang menaburkan akan biji itu, Engkau yang menaburkan akan benih itu. Benih gandum dari surga, Engkau yang taburkan. Dan Bapa mau berdoa, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang ada di tempat ini, buka hatimu, buka pikiranmu, dan Roh Kudus berikan pengertian, sehingga setiap firman yang disampaikan dimakan dan sungguh ditelah dan dilakukan dalam kehidupan. Dan berikan pengertian ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi jemaat yang biasa, tapi kami menjadi jemaat yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi pelaku daripada setiap firman Tuhan. Segala hal, segala kelakuan karakter kami yang tidak baik dikikis dengan firman Tuhan, supaya pada hari kedatangan-Mu Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap dan kami kuat di hadapan-Mu. Bapa, ilahai koramadatas takaramana nimeta hatu koramana tatang kananan mita takaramana meta sakaramana nekalarana mata hakarena nane meta hatakore melera patas takaramila lamodo tuku takaramana namo. Tetap persiapkan hati, tetap persiapkan jalan, dan tetap tinggal di dalam Dia. Arakanena nama takara, tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Dia. Dahikara matakara. Oh Lord Yesus, haru batas takara. Darah Yesus berkuasa. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah di rumah-rumah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti secara online dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau bekerja dan bekerja terus membasuh, memulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan firman yang ditaburkan. Yang susah hati Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang banyak persoalan Tuhan, yang belum menang Tuhan dalam perjalanan hidupnya, berikan Tuhan solusi Tuhan, supaya mereka menjadi umat pemenang, supaya mereka sungguh hari ini menang di dalam nama Yesus, menang di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh dan Engkau Tuhan mendengar firman Tuhan, menanamkannya dalam hati dan jiwa kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan.
kami bersyukur dan kami siap untuk terima firman-Mu. Dalam nama Yesus mari sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa ya saya keringetan? Gerah ya? Ketika api Tuhan turun kita gak bisa menahannya. Oke, puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar yang di rumah? Apa kabar yang ada di Melbourne? Apa kabar yang ada di Amerika, yang ada di New Hampshire? Apa kabar yang ada di Manado semuanya? Dan apa kabar yang ada di tempat ini? Haleluya, shalom semuanya. Mari lambaikan tangan, shalom, 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 shalom. Oke, saudara, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang perjalanan hidup. Dari Januari sampai dengan hari ini banyak firman yang sudah kita terima, saudara ya. Dan minggu lalu dari hambanya Pendeta Obaja Heri, kita sudah terima firman Tuhan tentang perjalanan hidup dan perjalanan hidup seorang pemenang. Kalau dikatakan perjalanan hidup seorang pemenang, apakah saudara sudah menang? Enggak mau angkat tangan. Udah sih, tapi masih ada satu yang belum. Ya, kita harus yakin kita adalah umat pemenang. Perjalanan hidup kita harus menang, saudara ya. Jangan mau kalah, saudara. Jadi kalau ada yang belum menang harus berusaha supaya menang. Katakan amin, saudara. Ya, harus berusaha supaya menang. Bagaimana mempertahankan kemenangan dari proses perjalanan hidup? Bagaimana saudara mempertahankannya? Saya sampaikan pagi hari ini, investasikan gandum. Wow, saudara. Gak tahu nih Tuhan bawa saya tentang investasi semuanya ya. Waktu itu investasi apa? Ada ingat? Minyak dan anggur. Hari ini Tuhan mau bilang investasikan gandum supaya engkau tetap bertahan di atas kemenangan yang engkau sudah terima. Ya, investasikan gandum. Arti kata investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menanamkan. Menanamkan. Investasikan modal dalam perusahaan, itu menanamkan modal dalam perusahaan supaya perusahaan dapat berjalan. Menanamkan saham, itu supaya saham kita terus bergulir, saudara. Tapi kalau kita menanamkan modal ataupun saham, pasti ada untung rugi. Benar ya saudara? Pasti ada untung rugi. Nah, bagaimana kalau kita tanam atau investasikan gandum? Menurut saudara kira-kira kita rugi apa untung? Yang pasti kita ada bersama dengan Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Ya, investasikan gandum, bagaimana janji Tuhan tentang gandum? Gandum menurut ensiklopedia jenis rumput yang menghasilkan biji-bijian yang sangat penting sebagai makanan manusia. Gandum dimakan oleh manusia, saudara. Nah, menurut firman Tuhan, gandum merupakan bagian penting dari jenis makanan bagi anak-anak yang di Israel ya. Itu ada di Hakim-Hakim 6 ayat 11, Rut 2 ayat 23, 2 Samuel 4 ayat yang ke-6. Kalau saudara mau baca nanti di rumah di foto aja atau nanti dibagikan slide-nya. Nah, karena penting sebagai makanan maka gandum dijadikan lambang kebajikan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, dan pemeliharaan Tuhan. Nah, gandum digunakan sebagai persembahan juga kepada Tuhan. Ya, sebagai persembahan kepada Tuhan dan juga merupakan bagian dari korban yang diadakan oleh Daud pada waktu di tempat pengirikan Oman. Ada di 1 Tawari 21-23. Nah, satu biji gandum akan memberikan bulir yang baru. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah satu biji gandum ini harus mati dulu. Ketika satu biji gandum ini mati maka dia akan tumbuh dengan gandum yang banyak dan yang baik, yang bagus. Ya, gandum yang baru dan bulir gandum yang baru. Nah, gandum adalah firman Allah. Gandum adalah firman Allah. Investasikan gandum yaitu investasikan firman Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Ya, investasikan ke dalam kehidupan kita maupun ke dalam kehidupan anak-anak kita, saudara. Tanpa kita menginvestasikan, saudara, kalau kita hanya kasih uang, saudara, tidak menginvestasikan gandum, tidak menginvestasikan firman Tuhan kepada anak-anak kita akan jadi apa nantinya? Yang paling penting adalah investasikan. Nah, bagaimana cara menginvestasikan akan gandum itu di dalam hati dan kehidupan kita dan kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkan firman Allah menjadi makanan rohani. Katakan makanan rohani. Makanan rohani untuk siapa? Saudara udah makan tadi pagi? Ada yang belum?
ada yang udah, ada yang baru makan buah. Saya. Jadi ada yang udah makan, ada yang belum. Tapi yang penting adalah kalau saudara ada di tempat ini ataupun saudara mengikuti secara online. Yang paling terpenting, investasikan makanan gandum untuk tubuh rohani kita. Ya, jadi dikatakan tanamkan firman Allah menjadi makanan rohani untuk tubuh rohani kita dan harus selalu ada persediaan. Ya, harus ada persediaan yang melimpah, harus ada saudara. Di situ dikatakan Tuhan yang memberikan gandum yang terbaik bagi umatnya. Jadi gandum itu juga berasalnya dari mana? Iya dari Tuhan saudara. Kita dapatnya dari mana? Dari Tuhan. Ketika kita dapat, jadikan gandum ini suatu makanan yang terbaik. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan gak pernah berikan yang tidak baik. Ya seorang penjahat aja kasih makan anaknya juga ya pasti yang terbaik. Yang gak mungkin dia minta nasi dikasih batu. Gak mungkin kan saudara, pasti dikasih nasi. Jadi Tuhan juga memberikan yang terbaik kepada kita. Makanya dikatakan Tuhan memberikan gandum yang terbaik bagi umatnya. Mazmur 147 ayat 14a katakan, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Di mana saudara tinggal? Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Depok. Di mana engkau tinggal? Katakan hari ini, Tuhan memberikan kesejahteraan di mana aku tinggal. Katakan di daerahmu, Tuhan memberikan kesejahteraan di Jakarta Utara, di tempat kami tinggal. Katakan saudara, Tuhan memberikan kesejahteraan, ini firman Tuhan ini katakan, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, tidak mungkin Tuhan melalaikan firman-Nya. Ketika kita perkatakan firman Tuhan ini, Tuhan aku percaya engkau memberi kesejahteraan di mana aku tinggal dan Tuhan memberikan aku gandum yang terbaik. Katakan amin saudara. Ulangan 11 ayat 18 katakan demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Katakan lagi ini, dikatakan apa? Tetapi kamu harus menaruh perkataanku. Tetapi kamu, yaitu saudara dan saya, harus menaruh firman Tuhan. Di mana taruhnya? Di hati. Di hati, taruh firman Tuhan di hati kita. Ya dikatakan di hatimu, dalam jiwamu saudara. Jadi kalau kita baca Alkitab jangan kayak orang baca koran. Kalau kita baca Alkitab jangan kayak orang baca novel saudara. Tapi betul-betul engkau perkatakan diulang-ulang katakan firman Tuhan ini. Taruh di hatimu, taruh di jiwamu yang lebih dalam lagi. Taruh firman itu. Artinya terus diperkatakan. Satu hari ini engkau baca firman apa? Itu diperkatakan saudara. Diperkatakan, aku memperkatakan firman apa yang engkau baca. Perkatakan, taruh di dalam hatimu. Kitab Ulangan ini katakan taruh di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Hati ini ya. Taruh di perut saudara. Makanan rohani, makanan firman taruh di perut kita saudara. Taruh saudara, biar supaya dia naik saudara. Firman itu naik ada di hati kita, ada di jantung kita, ada di pikiran kita. Di sini dikatakan kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Tangan bicara hal-hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Jadi taruh di tangan kita supaya setiap kita mengerjakan segala sesuatunya, kita akan mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Ya taruh di tangan kita, katakan apapun yang aku kerjakan, lakukan hari ini Tuhan buat kita berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Amin saudara, dalam nama Yesus. Kemudian taruh di dahimu saudara. Orang Manado bilang apa ini? Tes tuh. Nah taruh di dahi kita. Artinya apa saudara? Taruh di pikiran kita, taruh di otak kita saudara. Supaya kita enggak lemot. Supaya kita enggak berpikirnya kita tuh akan selaras dengan pikiran Tuhan. Kan 1 Korintus bilang apa? Milikilah pikiran Kristus. Yaitu firman yang ada di otak kita saudara. Coba tumpangkan tanganmu, Tuhan biar firman itu ada di otakku, ada di hatiku, ada di pikiranku. Amin saudara. Taruh di dalam pikiranmu, di dahimu.
Ya, jadi betul-betul tanamkan firman Allah menjadi makanan rohani. Katakan amin. Nah, kemudian yang kedua cara menginvestasikan gandum. Selalu ada persediaan untuk kehidupan sehari-hari. Katakan amin, saudara. Harus ada persediaan sehari-hari. Ada yang kekurangan gandum hari ini, ada yang kekurangan beras hari ini. Saya percaya enggak ada. Amin, saudara. Enggak ada, karena apa? Karena Tuhan yang beri. Ya, Tuhan yang kasih, saudara. Ketika kami ada di satu kota, di daerah terpencil, tidak terlalu terpencil, masih agak ramai, tetapi di daerah yang dingin tempatnya, pada waktu itu kami tidak memiliki, jadi nggak ada beras sama sekali, nggak ada makanan sama sekali. Mungkin beras tinggal 1 genggam, tinggal 1 genggam. Susu anak saya waktu itu Sony belum ada, susu anak saya juga udah habis semuanya, nggak ada apapun. Saya nggak tahu kalau nggak ada, kalau udah habis saya nggak tahu. Tiba-tiba pembantu saya masuk, dia bilang begini, Ibu, susunya Samuel udah nggak ada. Terus kita ngapain? Kalau orang yang nggak percaya Tuhan nangis, kenapa Tuhan kok aku jadi begini gitu. Kalau saya enggak, puji Tuhan, aku percaya sebentar lagi susu datang. Tapi sekarang kasih dulu air teh manis. Datang ditaruh di mana Ibu? Di botol. Ini kan teh manis sini. Tuhan bisa mengubah air jadi anggur. Amin, saudara. Tuhan Yesus ini. Bapa, dalam nama Yesus teh manis jadi susu. Saya minum. Susu mah tambah susunya. Teh manis. Susunya tambah tambah susunya. Teh manis Ibu, biarin aja. Kan kita udah doain. Air jadi anggur. Berarti teh jadi susu, saudara. Ya. Jadi perkatakan itu ada kebutuhan sehari. Kemudian pembantu bilang, ini tinggal sedikit berasnya, cuman untuk anak-anak. Oh, puji Tuhan. Silakan dimasak beras yang tinggal sedikit itu mau jadi apa, saudara? Mau jadi nasi juga nggak bisa ya. Orang cuma sedikit, bubur ya. Tapi akhirnya saya bilang, udah dimasak aja. Terus pembantu saya gitu, aduh masak apa ya orang tinggal segini. Terserah deh Bibi mau masak apa. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita? Tidak, saudara. 5 menit kemudian ada orang telepon saya. Ibu tolong pergi ke daerah, turun dari gunung ke kota, saudara. Turun dari gunung ke kota, ambil 7 karung beras, 7 box Indomie, 7 kilo gula, semuanya saudara sembako. Wow, saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa yang menyediakan gandum? Tuhan. Siapa yang menyediakan segalanya? Tuhan. Yang terbaik diberikan. Kenapa 7, saudara? Sempurna, 7 angka sempurna. Jadi Tuhan bilang apa? Kesempurnaan aku berikan, aku siapkan untuk hambaku. Katakan amin, saudara. Saya bilang, wah Tuhan kita luar biasa. Cuma 1 kali aja Samuel minum susunya dari teh manis yang akhirnya menjadi susu, saudara. Karena Tuhan yang ubahkan. Setelah itu minum susu terus, saudara. Jadi saudara, saya katakan bahwa kita jangan pernah takut, tanamkan firman Tuhan. Dari kecil saya selalu bilang, katakan, tanamkan firman Tuhan. Anak-anak saya baca Alkitab. Sampai hari ini pun saya selalu begini, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa pujian penyembahan selalu. Walaupun saya ada di mana, saya pasti WhatsApp, jangan lupa baca Alkitab. Hari ini apa makanan rohani? Suka lama balesnya, saya telepon, udah baca Alkitab. Tanamkan, saudara. Ya, oke, dikatakan saudara, selalu ada persediaan, jangan menentang firman Allah, saudara. Kalau saudara mau ada persediaan selalu, jangan pernah tentang firman Allah. Ya, jangan pernah tentang. Yeremia 12 ayat yang ke-13 katakan begini, mereka telah menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri. Nah, kenapa tuh saudara? Mereka tidak bersusah payah, mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Aduh, aku udah kerja hasilnya mana? Kok aku udah begini, kok nggak ada, kok nggak kelihatan? Ya, kemudian dikatakan mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, malu. Karena yang diperolehnya tuh cuma sedikit, artinya udah kerja keras kok hasilnya sedikit. Pertama tidak bersyukur, kedua cek diri kita. Adakah kita membuat Tuhan murka? Kenapa dikatakan demikian? Ayat yang ke-8, orang Israel menentang Tuhan.
makanya Tuhan murka. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan yang belum menang, saudara, apa yang harus saudara lakukan? Panik? Jangan. Masuk kamarmu dan minta ampun, selalu minta ampun sama Tuhan. Itu yang saya lakukan. Ketika kami bangkrut, ketika kami sudah nggak punya apa-apa lagi, saya bingung. Tapi saya masuk kamar, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Tuhan aku minta ampun atas nama suami, atas nama saya, atas nama anak-anak, aku minta ampun. Suami juga berdoa, Tuhan ampuni. Selalu kita cuma bisa minta ampun dan bersyukur. Jangan panik saudara. Panik saudara, cari sana sini, cari orang yang bisa bantu dan bla 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 semua. Gak perlu saudara. Masuk kamarmu, berdoa dan minta ampun selalu saudara. Sehingga apa yang Tuhan katakan? Tinggal sedikit waktu lagi, aku akan memberkati engkau. Saya keluar, terus saya masuk lagi. Tuhan, sedikit waktunya Tuhan, apa waktunya manusia? Kalau waktunya Tuhan, Tuhan satu harinya Tuhan, 1000 tahun manusia. Tuhan jangan lama-lama ya. Tapi terserah Tuhan sih, jangan nawar, gak mau tentang. Tuhan bilang sedikit waktu, udah tunggu aja. 4 bulan saudara. 4 bulan saja. 4 bulan dan Tuhan kembalikan semuanya. Dengan kita dikasih pekerjaan saudara. Ketika kita dikasih pekerjaan hasilnya luar biasa. Bisa melunasi semua utang-utang saudara. Semua karena Tuhan. Tuhan yang menyediakan gandum saudara. Kok saudara bengong? Katakan amin saudara. Ya jadi saudara jangan pernah menentang firman Tuhan dan jangan pernah takut saudara. Kalau saudara masih di bawah belum menang, minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan saya belum menang nih Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya belum menang. Terus jangan dibilang gini, iya enak kan dia punya kerjaan kan saya apa kan saya cuma ibu rumah tangga kan cuma. Loh saudara gak percaya mujizat. Tuhan bisa kirim kok. Buktinya saya ada di atas gunung saudara, saya gak punya kerjaan apapun pada waktu itu saudara. Enggak lama ada yang telepon, tolong ambil ya 7 karung beras, 7 box Indomie, semua yang angka 7. Emang saya tolong ya bantu saya ya, soalnya saya gak punya beras, tolong ya. Enggak saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Channelnya langsung ke sana saudara. Enggak usah channel ke manusia, channelnya ke sana, nanti manusia yang gerakkan. Nanti Tuhan yang menggerakkan manusia itu. Katakan amin saudara. Terus begitu, jangan saudara terlalu, iya deh gue udah bangkrut nih, gue udah gimana ya. Jangan menyesali kebangkrutan kita, jangan menyesali segala sesuatu yang terjadi, jangan menyesali dengan, iya deh gue udah sakit, gue gak bakal sembuh. Ya saudara, jangan begitu. Tapi diperkatakan, amin saudara, diperkatakan saya bisa. Jangan bilang saya gak bisa saudara. Tadi di belakang ibadah yang pagi, saya sampaikan kesaksian Pak Gembala, dulu perokok saudara, waktu di ronsen gak ada bekasnya sama sekali saudara. Sampai dokternya bingung, gak mungkin, gak lah Pak Gem tuh gak perokok. Siapa bilang? Tapi ketika sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan ubah memberikan paru-paru yang baru dari gudang surga. Amin saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan tomat saudara, tahu gak tomat? Tobat kumat, jangan saudara. Kalau udah tobat beneran saudara ya. Jadi harus ada perjanjian dan jangan menentang firman Tuhan. Maka murka Tuhan yang menyala-nyala akan datang kepada kita. Wow jangan saudara, jangan coba-coba ya, jangan nekat saudara. Mau percaya Tuhan sekalian, bersama dengan Tuhan sekalian saudara. Jangan setengah-setengah ya. Nah kemudian saudara kebutuhan hidup sehari-hari harus diajarkan juga kepada anak-anak. Harus diajarkan kepada anak-anak karena itu adalah investasi. Ulangan 11 ayat yang ke-19 katakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalananmu, dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun saudara. Jadi jangan selalu diomelin karena salah begini, nggak boleh terlalu sering diomelin bukan dengan cara firman Tuhan. Dulu saya cubit, terus akhirnya saya bilang, aduh dicubit ada tanda, tapi akhirnya anak bisa sakit hati sama kita.
Udah mau marah, darah Yesus berkuasa. Ambil rotan, firman Tuhan kan bilang pakai rotan. Balik belakang, kasih yang paling empuk, baru sabet. Tuh, baca Alkitab. Firman Tuhan bilang apa? Nih ayatnya ada. Yang gak nurut ambil rotan, kasih yang paling empuk di belakang saudara. Ya. Habis itu duduk, tahu salahnya? Tahu, apa salahnya? Ini. Oke, berdoa, minta ampun sama Tuhan. Mintamu sama Tuhan, setelah itu baru kita peluk. Begitu saudara, ajarin anak begitu. Gak usah pakai, kamu duduk di depan orang. Ntar semua orang akan lihat. Wah, kita bangga kita bisa ajarin begitu. Salah saudara. Pak Slamet bilang, bawa masuk kamar, bilangin di kamar. Jadi orang lain gak akan tahu kita lagi marahin anak kita. Kita lagi kasih disiplin sesuai dengan firman Tuhan. Bawa. Dudukin, kamu tahu salahnya? Sekali waktu kita masih di kota itu, anak saya pertama, Sofia, bilang dia ngelawan sama saya, dia masih kecil waktu itu, ngelawan. Saya hanya bilang begini, kamu ngelawan sama mama, nanti Tuhan akan lakukan sesuatu. Bertobat sekarang atau Tuhan mau kerjain dulu, udah gak mau, dia keras. Gak mau dia, masih kecil. Saya hanya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, ini anakmu. Jamah dia lakukan menurut cara Tuhan. Tengah malam saudara jam 3 pagi teriak-teriak. Mama sakit perut. Terus sampai banget, dia udah makan apa? Melilit sakit perut. Masih kelas 3 SD. Ngomong perut tadi masih peyut gitu kan. Saya dudukin, saya bilang, tadi kamu lakukan apa sama mama? Nangis langsung minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Saya tidur lagi saudara. Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus ampuni aku terus sampai sembuh. Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan ampuni aku, begitu terus. Sampai sembuh baru dia peluk saya, baru saya bilang, oke, berdoa. Tuhan Yesus ampuni dia dan sembuhkan secara total. Sembuh saudara. Ya, sekalipun orang tua kita enggak baik, kita enggak boleh ngelawan. Ya saya bilang jangan ngelawan sama orang tua. Santai aja saudara, saya bilang jangan ngelawan. Kadang-kadang juga suka emosi, tapi terus saya langsung tarik nafas. Darah Yesus berkuasa. Cooling down, supaya kita bisa ngomong. Ya, oke, itu yang kedua, saya takut lihat wajah saudara tegang semua saudara. Apakah saudara lagi berpikir, aduh gue kayaknya salah nih didik anak gue, urusan saudara sama Tuhan. Ya oke, nah kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu, membicarakannya dimanapun kau berada. Bicarain, omongin. Ya. Kalau misalnya di tempat umum teriak-teriak, waduh saya udah bisa naik darah itu saudara. Saya udah pegang gini, bisa enggak diem. Diem sekarang atau mau kemana kita? Saya bawa ke kamar mandi, diem. Gak usah pakai nangis, diem. Kita minta otoritas saudara. Kalau enggak ntar dia, gedenya dia bisa injek kita saudara ya. Jadi taruh firman Tuhan kepada anak-anak kita. Oke, yang ketiga saudara, perasaan baru mulai firman, udah mau habis jamnya. Oke, yang ketiga, tanamkan di hati kita bahwa kita adalah orang percaya sejati. Ya, saudara siapa yang percaya? Siapa yang mengakui bahwa engkau adalah orang percaya yang sejati? Artinya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Hah? Cuma 3 orang, 4 orang. Kita harus yakin bahwa kita orang percaya sejati saudara. Kalau enggak yakin bagaimana saudara? Waduh bahaya saudara. Harus yakin bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus yang sejati. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Yang tuntun kita adalah Roh Kudus, harus percaya saudara. Harus percaya, harus yakin sepenuhnya, seutuhnya. Kenapa saudara? Karena saudara kalau kita tidak percaya dan tidak meyakini bahwa kita adalah orang percaya yang sejati, kita akan berjalannya enggak lurus saudara. Kita harus yakin supaya kita berjalan lurus. Karena pada hari penghakiman kita akan dipisahkan dari si jahat. Seperti penampian gandum dipengirikan. Baca Matius 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan.
Kalau saya tanya siapa yang mau jadi jerami dan debu? Berarti saudara nggak ngantuk. Siapa yang mau jadi gandum? Wah, saya bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berarti saudara nyimak ya, nggak ngantuk saudara, jangan ngantuk saudara. Ibadah ngantuk Tuhan Yesus bilang, ntar kalau kamu jatuh terus palamu bocor, ntar nggak ada yang bangkitin, nggak ada yang sembuhin kamu loh. Tuhan bilang, dadah, bye-bye gitu ya. Jangan ngantuk saudara. Nah, dikatakan supaya saudara pada waktu penghakiman terakhir kita tidak akan dihakimi. Kita akan dikumpulkan, ditaruh di dalam lumbung saudara. Artinya kita akan dikumpulkan, diambil oleh Tuhan. Kita akan ditempatkan di rumah kita masing-masing di surga yang sudah Tuhan berikan. Pada waktu kita membangun rumah kita yang di surga saudara, yaitu pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Pada waktu kita mendoakan orang-orang, menguatkan orang-orang yang meninggal. Bukan orang meninggalnya saudara, tapi keluarga yang ditinggalkan, itu kita sedang kirim akan bahan-bahan bangunan ke surga saudara. Jadi mari lakukan firman Tuhan, maka nanti kita kirim akan bahan bangunan ke surga saudara. Jadi saudara dikatakan kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. Karena kita adalah gandum, kita bukan sekam, kita bukan debu. Katakan amin saudara. Bilang begini, saya adalah gandum. Saya adalah gandum. Amin saudara. Ya, jadi saudara kalau kita gandum maka kita harus percaya bahwa kita adalah orang percaya yang sejati. Katakan amin saudara. Ya, kita adalah orang percaya yang sejati. Yang keempat, yang terakhir. Ada harga yang harus dibayar untuk menghasilkan investasi gandum. Wow. Ada harga yang dibayar saudara. Di sini ada Pak Bintoro, di sini ada saya. Kalau kita main investasi, saya punya klien main investasi, naik turun saudara. Pada waktu investasinya turun, wah nangis bombay. Tapi saya punya klien luar biasa itu diberkati Tuhan saudara. Banyak banget investasinya. Sampai saya ngitunginnya itu sampai susah saudara. Sampai wah bingung saudara. Tapi di situ dia nggak pernah rugi yang sampai jeblok saudara. Tapi dia rugi sedikit, ada harga yang dibayar. Rugi sedikit, setelah itu dia naik menjulang saudara. Luar biasa. Ternyata di dalam Tuhan juga begitu saudara. Kita lihat nih, ada harga yang harus dibayar untuk menghasilkan investasi gandum. Semua kesenangan dunia, semua kesombongan, semua dosa favorit. Nah ini tiba-tiba muncul di kata-katanya. Apa dosa favorit? Dosa yang masih apa? Ada yang nyeletuk tadi. Dosa favorit adalah dosa yang masih kita pegang, yang masih kita sayang. Ini jangan Tuhan, yang lain boleh deh, yang ini jangan. Itu dosa favorit saudara. Lepasin itu saudara. Lepasin, kubur, hancurin saudara. Matikan itu, tanam di bawah saudara. Ketika semua kesenangan dunia semua kita tanam, kita matikan semua saudara. Kita akan bertumbuh dengan baik saudara. Akan menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi ada harga yang harus dibayar. Semua kesombongan, kesenangan dunia, kesombongan, dosa favorit harus dimatikan. Yesus datang ke dunia enggak main-main. Dia datang untuk tebus dosa saudara dan saya. Dia datang untuk tebus saudara. Dia datang untuk tebus mengampuni dosa saudara. Masa saudara enggak mau bayar harga? Yesus datang untuk bayar harga untuk kita. Dia mati saudara, dia disalibkan. Dia mati supaya kita dapat keselamatan. Ketika Yesus mati saudara, dia menghasilkan banyak buah. Yaitu saudara dan saya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, siapa yang mau tanggung dosa kita? Masing-masing. Gak nyampe, semua kita bisa masuk neraka saudara. Karena kedagingan kita lebih kuat. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, ketika Yesus mati disalibkan karena dosa kita. Bayar harganya Yesus terlalu mahal. Kita juga harus mau bayar harga saudara. Semua kesenangan dunia matikan saudara. Percaya Tuhan akan tolong kita. Kesenangan dunia untuk apa saudara? Kita akan warga negara surga. Jadi kita harus minta Tuhan, pasti Tuhan kasih kita kesenangan dari surga. Yaitu sukacita, damai sejahtera. Katakan amin saudara, damai sejahtera, sukacita kan Tuhan berikan sama kita. Ya, jadi saudara harus bayar. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bagaikan sebutir gandum yang jatuh di tanah dan menghasilkan tuaian besar, yaitu orang-orang tebusan bagi Allah Bapa. Ya,
Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi ketika dia masuk ke dalam tanah dan dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Katakan amin. Dia akan menghasilkan banyak buah. Buahnya siapa? Saudara dan saya. Ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, tabir bait Allah terbelah dua. Artinya kita bisa berhubungan dengan Tuhan hanya lewat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya setiap kita berdoa diakhiri dengan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin saudara. Karena hubungan kita dengan Allah langsung saudara. Kalau nggak ada Yesus saudara, siapa yang mau tanggung dosa saudara dan saya? Bayar harga Yesus terlalu mahal, tapi kita yang mendapatkannya kehidupan yang kekal. Amin saudara. Ya, nah investasikan itu tadi 4 yang terakhir dari cara investasi. Nah saudara kecelek. Ya investasikan gandum dengan benar tuh saudara. Investasikan gandum dengan benar maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin saudara, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya investasi gandum dalam kehidupan kita ada 3 hal. Yang pertama, kita akan kuat dalam menghadapi badai dan tantangan permasalahan apapun dalam situasi kondisi apapun, tidak usah panik. Pasti ada solusi. 1 Korintus 10:13 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, ya. Dan Tuhan itu masih koma dan Tuhan akan memberikan solusi saudara. Kalau belum dapat solusinya udah gedor terus, oh Tuhan ampuni aku belum ada solusi nih Tuhan. Ampuni aku belum menang nih Tuhan. Terus pasti Tuhan tolong saudara. Ya pasti Tuhan tolong. Kalau ada orang yang selalu bilang, ayo Bu beli makanan saya Bu, beli gini. Kalau dia datang terus kan kita lama-lama, aduh gue beli aja deh. Kan suruh itu udah gue beli aja deh, kan jadi begitu. Nah Tuhan juga karena kita gedor Tuhan Yesus ampuni aku terus bilang. Dan aku bersyukur ampuni aku, itu aja saya selalu katakan itu kalau pada waktu saya dalam keadaan bangkrut saudara. Cuman bilang seperti itu. Dan Tuhan datang 4 bulan aja saudara. Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan semua. Jadi ketika ada masalah, ada badai, situasi kondisi apapun, ingatlah bahwa pencobaan itu enggak melebihi kekuatan kita. Amin. Dia nggak mau lebih kekuatan kita. Kenapa dia jadi lebih? Karena kita takut saudara. Ini ada cerita lucu nih. Ada Valen. Ada cerita lucu nih. Ada Ibu Rita yang punya gedung juga. Waktu kita mau mendoakan, boleh izin ya Ibu Rita, mendoakan bangunan itu. Saya udah pilih saya gini, aduh pasti Pagem pilih yang di bawah nih. Saya bilang berarti jatah gue di atas nih. Saya, wah bener dia udah di bawah. Saya bilang gini, kalau saya pilih Dewi, Tuhan bilang enggak, dia hanya doa. Sansi Tuhan bilang enggak. Lasma nggak mungkin dia yang main gitar. Siapa? Valen. Ayo Valen, oh gemeter, saya tahu dia gemeter. Mau naik, saya ngomongin gini, bahasa roh. Kita mau naik tangga saudara, itu seperti ada sesuatu tuh yang mau nerkam kita loh. Saya langsung darah Yesus berkuasa. Saya tiba-tiba roh takut saya keluar juga. Ternyata bukan hanya saya, dia juga. Jadi kita dua-duanya takut sebenarnya. Tapi kan saya gak mungkin, Valen tante takut kan gak mungkin. Saya pemimpin, masa saya bilang gitu, kalau dia yang takut gue langsung tahu dia kayaknya takut deh. Bahasa orang langsung langsung kenceng udah ketahuan. Terus langsung gini, waduh Tuhan. Saya berhenti loh. Saya berhenti terus lagi, darah Yesus berkuasa saya bahasa roh, terus saya bahasa roh. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama saya, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh itu, kamu kalahkan dia. Oh saya melangkah, dalam nama Tuhan Yesus saya melangkah, saya ambil garumnya, saya ambil minyaknya, tabur. Saya bilang dalam nama Yesus, waduh itu saya peperangan di atas saudara. Wah kita kecil-kecil, enggak udah agak gedean saya sekarang. Jadi saya bilang, ayo lawan itu, waduh besarnya minta ampun saudara. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku minta Mikael datang bunuh dia. Saya bilang, wah peperangan saudara, nggak main-main, sampai keringetan saudara. Dan sampai habis semuanya, di atas tuh udah dibersihin semuanya. Jadi saudara jangan takut, jangan takut. Ketika tukang tagih datang ke rumah, jangan takut saudara. Saya juga pernah ngalamin kayak begitu saudara. Habis berdoa tukang tagih datang saudara, kolektor datang. Saya gemeter tapi kan saya nggak tahu kalau dia kolektor.
Waktu dia datang, dia yang jongkok. Waduh, wajah ibu bercahaya luar biasa. Terus saya bingung. Hah, siapa orang ini? Ibu pendeta ya? Iya. Wah, wajah ibu bercahaya luar biasa. Wah, saya senang dong saudara. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak siapa ya datang ke sini? Bapak siapa? Saya kolektor sayang. Maaf Pak, maaf saya belum bisa bayar. Itu mami saya di kamar. Apa? Lu ibu jangan begitu. Dua-duanya kita berlutut saudara. Dan akhirnya saya bilang, aduh Pak saya belum bisa bayar. Itu mami saya. Di kamar lagi dalam kayak, tenang ibu, saya bantu ibu. Tenang, semua kolektor yang datang saya bantu ibu. Sampai ibu dapat berkat, ibu tinggal telepon saya dan ibu bisa lunasin. Wah luar biasa saudara, luar biasa. Udah ada belum uangnya? Belum saudara. Saya bilang terima kasih ya, terima kasih. Kamu kebaktiannya di mana? Di GBI. Wah sama-sama kita orang GBI ternyata saudara. Luar biasa. Singkat cerita saudara, semua dari Tuhan. Semua Tuhan kasih berkatnya. Semuanya lunas dalam nama Yesus. Sekarang gak punya utang saudara. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Jadi jangan kita takut dan badai apapun yang datang kita jangan takut. Ya, waktu kita di Bali saudara, saya suruh nih anak-anak duduk di pasir semua. Ketika badai datang, kalian terhempas gak? Yang kurus-kurus terhempas. Yang agak ada daging gak terhempas. Siapa ya yang gak terhempas? Gak terhempas, wah hebat yang kurus-kurus terhempas semua sudah sama badai. Jadi bahan khotbah kan saya bilang jadi bahan khotbah nih. Ayo makanya harus ada isinya gandum yang berisi saudara ya. Oke, kemudian yang kedua saudara, hasil dari investasi. Setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Oh, amin saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap tempat yang kamu injak, bukan berarti begini, Tuhan ini saya injak, ini jadi punya saya, bukan. Ya itu gak boleh dosa ya. Setiap tempat yang kamu injak dalam nama Yesus. Firman Tuhan bilang itu akan menjadi milikmu. Bicara tentang apa? Bicara tentang tempat pelayanan, bicara tentang berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Buka Ulangan 11:24. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-24a katakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Katakan amin saudara. Percaya saudara ya. Dimanapun kamu berdiri dan dimanapun, kalau kamu sungguh-sungguh kamu menginvestasikan gandum, ini hasilnya saudara. Ya, kalau saudara belum lihat itu semua, aduh Tuhan saya masih kalah nih, investasinya saya kurang nih Tuhan. Tambah investasinya, yaitu gandum, yaitu firman, tambah saudara, tambah. Baca terus makan terus saudara. Ya makan terus. Nah jadi setiap tempat yang kamu injak itu akan menjadi tempatmu. Yang ketiga yang terakhir dari bagian ini saudara. Entar masih ada lagi. Yang ketiga, tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Saudara, saya sering lihat orang gemeter ketika ketemu saya saudara. Bukan sombong saudara. Tapi ini kenyataan, yang lihat bukan saya saudara. Yang lihat orang lain. Sampai orang itu bilang, aduh ya ampun, itu waktu Ibu Henning ngomong, Cici lihat sendiri loh, orang itu bisa gemeter. Terus saya bilang, hah masa sih? Bisa gemeter katanya. Oh sampai begitu kok saya gak ngeliat. Iya ya ampun itu meja bergetar, emang Ibu gak lihat kalau mejanya bergetar? Kan saya jauh, kan saya gak pegang mejanya. Aduh orang itu gemeter. Saya bilang, wah Tuhan kita luar biasa, firman Tuhan. Wah Tuhan luar biasa, saya bergerak berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Katakan amin saudara. Ketika engkau berjalan saudara, ada orang mau isengin kita, mau bikin kita sesuatu yang gak baik saudara. Orang itu takut duluan saudara sama kita. Karena apa? Ada roh Tuhan dalam diri kita. Ada gandum pilihan Tuhan dalam diri kita yang bertumbuh saudara. Katakan amin. Ya, apapun saja saudara yang kita lakukan. Kalau kita mau menginvestasikan gandum dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Hasil ini akan kau terima. Amin saudara. Kayaknya apa yang
maksudnya yang saya sampaikan hari ini sepertinya agak bertolak belakang dengan kondisi dunia saat ini ya. Sudah dengar berita, baca berita apa beritanya? Seluruh dunia inflasi. Beras mahal, gas mahal ya Bu Ripka. Gas mahal, beras mahal, semuanya naik, semua harga bahan naik. Bertolak belakang nih, Wahyu 6 ayat 6 bilang apa? Secupak gandum sedinar harganya. Ini belum masuk kesusahan besar, ini baru trial saudara. Baru trial udah banyak orang panik. Panik, wah kalau karyawan gaji gak naik nih. Gimana ya, padahal semua kebutuhan hidup naik. Wah saudara, bukan begitu caranya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan yang memberkati saya. Katakan begitu, harus yakin saudara. Kita orang percaya yang sejati saudara. Ya dikatakan semua kayaknya enggak sesuai nih. Tapi Tuhan bilang sama saya begini, sampaikan. Kalau tidak hari ini engkau sampaikan, nanti engkau akan berurusan dengan aku. Karena Tuhan mau, inilah saatnya saudara untuk menginvestasikan gandum, anggur dan minyak. Anggur dan minyak udah duluan. Baca di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, 3 ini yang selalu Tuhan sampaikan. Gandum, anggur dan minyak. Anggur dan minyak jangan dirusak. Sekalipun dunia dalam keadaan apapun, inflasi harga barang naik. Kita katakan Tuhan, saya tidak mau merusak sukacita Tuhan. Anggur dan minyak. Saya tidak mau merusak Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Saya mau tetap mempertahankan Yesus dalam kehidupan saya. Saya mau katakan saya memiliki gandum yang terbaik. Orang lain gak punya, tapi saya punya gandum ini. Investasikan itu mulai dari hari ini di dalam kehidupan kita. Kita akan berbeda dengan yang lain. Apapun yang dunia katakan, kita mau berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan gandum-gandum yang terbaik daripada Tuhan, yang bertumbuh dan berbuah dengan baik. Katakan amin saudara. Karena Tuhan mau investasikan dari sekarang. Kalau kita menginvestasikan itu saudara, apa yang dikatakan secupak gandum sedinar harganya. Artinya sudah pernah saya sampaikan, 1 kali makan itu 1 dinar harganya. Jadi kalau misalnya segini harganya bisa ratusan ribu saudara, hanya bisa 1 kali untuk kita makan. Tapi kita anak-anak Tuhan memiliki gandum yang terbaik. Berkat itu akan datang kepada kita. Amin saudara, jangan takut. Jangan panik, tapi tetap berseru kepada nama Tuhan, bersyukur, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan tetap katakan bahwa saya adalah gandum yang tertanam, yang Tuhan berikan. Amin saudara, ini benar-benar yang terakhir. Kesimpulan, tolong di musik. Kesimpulan, segera investasikan gandum dalam kehidupan kita dan anak-anak kita saudara ya. Jika kita tidak menginvestasikan gandum mulai dari sekarang, maka suatu saat kita akan kehilangan segalanya. Bahkan ada saat di mana kita tidak dapat lagi membaca firman Tuhan. Ya, investasi saham dan lain-lain ada untung rugi. Tapi investasi gandum yaitu firman Tuhan tidak ada rugi saudara, tidak ada ruginya. Ya tidak ada ruginya, yang ada adalah keberhasilan di dalam segala hal. Amin. Keberhasilan dalam segala hal, kita baca sama-sama. Pak Bintoro boleh siapkan NLT ulangan 11 ayat 32 dalam terjemahan NLT. Kita baca bersama-sama ulangan 11 ayat 32 sementara Pak Bintoro menyiapkan, tolong mic kasih ke Pak Bintoro. Ulangan 11 ayat 32 kita baca sama-sama, 2, 3. Maka haruslah kamu lakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Katakan amin saudara. Ya tolong di dalam NLT version, tolong soundman. Pak Bintoro. You must be careful to obey all the decrees and regulations I am giving you today. Kamu harus berhati-hati dan kamu harus tetap obey, tetap taat ya. Terhadap peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan hari ini. Benar gak Pak? Betul Bu. Ya, katakan amin saudara. Harus taat saudara. Harus dikikis semuanya. Karakter yang gak baik, oh Tuhan aku mau bertobat dari karakter yang gak baik. Jangan berantem saudara ya, karaktermu harus diubahkan. Ya, ketika emosimu tinggi langsung minta air dari surga, saudara. Supaya kita anteng saudara. Kan firman Tuhan 1 Petrus bilang apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Kalau kamu nggak tenang bisa berdoa, saudara. Berdoanya jadi ngaco, saudara. Kalau kita tenang, saudara, kita bisa berdoa. Wah, saya udah ngalamin banyak hal, saudara. Menghadapi orang-orang yang mau marah, saudara. Urusan pekerjaan. Wah, udah kelihatan marah. Saya santai aja, saudara. Santai. Difoto dulu ya. Silakan. Buka masker apa enggak, Pak? Buka. Pas mau difoto saya gini. Ini mau urusan pekerjaan. Oh ya, Pak, maaf. Boleh saya enggak, Pak? Enggak boleh. Oh ya udah, terus saya gini. Bukan begitu, biasa aja. Dia yang mau marah, jadi dia keluar, dia ketawa dulu, dia masuk lagi, saudara. Saya bilang gini, aduh jangan marah-marah dia, aduh padahal saya deg-degan juga, saudara. Tapi akhirnya dia tunduk, saudara. Gantian dia yang gemeter sama saya. Karena ada Yesus yang menjadi kita. Katakan amin, saudara. Oke, kita mau belajar satu lagu ini. Tadi kesimpulannya, dan percaya ada hasil yang kita investasikan dari gandum kita. Yaitu kita akan kuat menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Naikkan pujian ini. Yang belum tahu boleh belajar, yang sudah tahu silakan naikkan pujian ini. Luasnya samudra dalam badai yang bergelora. Siapa jangkar hidup kita adalah Yesus, pegangan kita, saudara. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Amin. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Amin, amin. Penyertaan-Mu sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Amin, yes Lord. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Yes Lord. Dari awal. Mari naikkan pujian ini sama-sama, saudara. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Jangkar hidup kita hanya Yesus. Pertahankan jangkar hidup kita, saudara. Tak sekalipun ku Jangan pernah goyah dengan keadaan situasi kondisi yang tidak menentu saat ini, saudara. firman-Mu terangi langkahku. Amin. Hanya firman Tuhan yang dapat menerangi langkah setiap kita. Sumber damai dalam hidupku. Amin. Ku aman di dalam-Mu. Amin. Yes Lord. Penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji
Tuhan tetap dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu Amin, amin, yes Lord.
musik, naikkan refrennya dengan setengah suara. Dengan setengah suara naikkan. Jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dimanapun engkau berada. Percaya ketika badai datang, bahwa mentari tidak pernah berhenti untuk bersinar. Janji Tuhan tidak pernah berhenti. Apabila masih ada di antara saudara yang belum menang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Apabila masih ada di antaramu yang belum memiliki hati yang begitu mengampuni orang yang menyakiti engkau, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Apabila masih ada di antara saudara yang masih memiliki hutang yang banyak, angkat tanganmu tinggi-tinggi, mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi atas kehidupanmu. Bagi engkau yang sakit juga, angkat tanganmu, katakan Tuhan, engkau tahu segala perkara, engkau tahu apapun, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Laratakan amanaramu ya syaranaramu, seperti mentari yang tidak pernah berhenti untuk bersinar, dia tetap bersinar. Begitu juga janji Tuhan. Janji Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Ketika engkau memohon ampun di hadapan Tuhan, ketika engkau memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, memohon ampun di hadapan Tuhan, segala perkara Tuhan jamah dan Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa, lihat tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu, pegang tangan kami ya Tuhan. Engkau yang di rumah yang sakit, angkat tanganmu. Percaya Roh Kudus juga memegang tanganmu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang berlubang paku. Pegang tangan kami ya Tuhan. Jamah setiap kami yang sakit Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, lawan Tuhan. Lawan dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka dengan janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, yang susah hati sudah Tuhan hiburkan. Karena sepasti mentari bersinar janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Semua janji Tuhan digenapi untuk setiap saudara yang susah hati. Engkau yang memiliki hati yang belum dapat mengampuni, hari ini mohon ampun di hadapan Tuhan. Minta dan miliki hati Tuhan. Investasikan gandum itu di dalam hidupmu. Investasikan firman Tuhan supaya engkau kuat mendapatkan hasil yang terbaik. Gelombang apapun yang engkau hadapi, engkau akan kuat karena ada solusi yang Tuhan berikan. Dimanapun kau berada, Tuhan menyertai engkau. Yes Lord, yes Lord, dalam segala perkara Yesus turut bekerja dalam kehidupanmu. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Firman yang Kau taburkan sudah kami terima. Itu adalah gandum yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami mau bertumbuh, kami mau berbuah. Kami percaya melangkah kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus menjamah, Roh Kudus terus ubahkan setiap kami, Roh Kudus terus menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Hari ini kami mau katakan, kami umat yang lebih dari pemenang. Kami adalah orang-orang yang memiliki iman yang Tuhan berikan. Kami adalah orang-orang yang menjadikan bahwa iman itu menjadi bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami buktikan bahwa kami berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama saya haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Katakan glory. Glory bagimu. Glory. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Saya kembalikan, silakan duduk. Luar biasa. Sekali lagi
Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Ibu Gembala untuk firman Tuhan yang disampaikan. Yang merasa diberkati boleh lambaikan tangannya. Wah, saya juga merasa diberkati. Saya mau menjadi gandum, mau kenyang karena gandum. Bukan karena yang lain, karena gandum. Iya, mantap. Oke, pengumuman ya. Ya, pengumuman kita akan membaca pengumuman. Untuk doa Zoom diadakan di hari Senin sampai Jumat. Ada doa fajar, dan itu dimulai dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Lalu malamnya ada doa malam dari jam 7 malam sampai jam 8. Untuk password ID-nya boleh dilihat di layar yang tertera di layar kaca. Asik, layar kaca. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih untuk persembahan persepuluhan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Untuk yang mau memberikan persembahan secara langsung dapat memberikannya di kotak persembahan yang ada di depan, ataupun bisa melakukan scan QR code yang ada di layar, bisa melalui BCA Mobile, Link Aja, Dana, Shopee Pay, GoPay maupun OVO. Ya, sekian pengumumannya. Ya, sekian pengumuman. Mari kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Adakah yang belum mendapat firman Tuhan, amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan kalau ada yang belum dapat amplop. Semua sudah dapat? Saya jemput bangkit berdiri dulu, kita berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa, kita angkat amplopnya, kita berdoa, kita berkati. Bapa yang maha baik, inilah kami, inilah persembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau membawanya dengan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan ini Tuhan Yesus, boleh menyenangkan hatimu dan memperlebar seluas kerajaanmu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan bersuka cita kami siap memberi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saya persilahkan. Untuk setiap persembahan yang boleh diberikan. Nah, berikutnya ada yang berulang tahun pada minggu ini. Ada adik saya Clinton tanggal 15 dan ibu saya. Nah, hari ini saya undang maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ada satu lagi yang minggu lalu, sebenarnya ulang tahunnya minggu lalu. Tapi minggu lalu lagi nggak di sini, masih di Singapura. Sekarang orangnya udah pulang. Saya undang Wines, ayo boleh maju ke depan.
Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita arahkan tangan kita berdoa. Kasih anugerah-Mu melimpah-limpah tercurah dalam kehidupan Clinton. Biarlah senantiasa dia mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bagaimana dalam kehidupannya telah diberkati Tuhan, tetap rendah hati mencari Tuhan, dan firman-Mu mendapat tempat dalam kehidupannya. Terus Tuhan pakai kehidupannya, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ataupun di dalam masa depannya. Jalan-jalan yang masih panjang, biarlah diluruskan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, biarlah senantiasa aman dalam lindungan Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Lea, berikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita Allah. Engkau memberkati rumah tangganya bersama dengan Pak Anton. Dia sudah melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah itu tidak pernah dilupakan dalam kehidupannya. Senantiasa lebih dari segala yang ada, Tuhanlah menjadi bagian dan milik pusakanya. Dalam berkat-Mu, pakaian jadi alat kemuliaan nama Tuhan, boleh menjadi saksi kemanapun dia pergi, memenangkan banyak jiwa, dan nama-Mu yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Ines yang telah mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Terus biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk rencana bekerja ke Jepang, biarlah Tuhan menyertai. Roh yang berkemenangan ada atasnya. Tuhan Engkaulah yang menjadi Tuhan. Masuklah dalam kehidupannya, jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat. Yang segala-galanya, tidak ada yang lain kecuali Engkau di dalam kehidupan Ines. Kami bersyukur anugerah-Mu, Engkau berkenan hadir dalam kehidupannya. Engkau sangat mengasihi dia, Engkau yang menjadi penolong, Engkau yang menjadi penghibur. Ketika di saat berputus asa dan beban berat, tidak ada satu pribadi yang dapat menolong, namun Engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguh mendapatkan dia. Karena Engkau sangat mengasihi dia. Karena Ines berharga dan mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hidupnya sekarang dan selama-lamanya. Dan biarlah dia tetap setia, tidak melupakan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya undang koordinator untuk memimpin kita dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau sepakat dalam doa syafaat hari ini, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, pokok-pokok doa kita, ke meja kerjanya Tuhan. Dan biarlah waktu Tuhan yang terbaik terjadi atas setiap apa yang sudah kita doakan hari ini. Kami bersyukur Bapa yang baik, buat hari ini adalah hanya Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka semeja di atas setiap kami. Dan kami sudah menerima berkat firman Tuhan hari ini yang kami percaya itu gak akan kembali dengan sia-sia, tetapi boleh mengerjakan bagiannya atas setiap kehidupan kami. Kami percaya melalui firman hari ini, semua mengalami perubahan dalam nama Yesus. Semua mengalami kebangkitan dalam nama Yesus, semua mengalami pertobatan dalam nama Yesus, dan semua mengambil keputusan yang tepat untuk berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan hari ini boleh berdampak dalam hidup kami, membawa kemenangan kepada kemenangan, from glory to the glory dalam kehidupan setiap kami. Berkati Ibu Gembala kami yang udah Tuhan pakai secara luar biasa, yang hari ini Tuhan boleh membukakan rahasia firman-Mu melalui Ibu Gembala kami. Biarlah semasa hidupnya terus ke depannya kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberikan
memberikan hikmat, marifat, kekuatan, hal-hal yang baru, rahasia-rahasia yang baru dalam kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan akan pakai sepanjang hidupnya untuk menyatakan kabar baik, menyatakan kebenaran, menyerukan pertobatan bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa berkati dengan rumah tangganya, dengan Bapak Gembala kami, Om Slamet Tuhan, bersama dengan ketiga anak mereka, kami percaya mereka menjadi gembala di tempat ini, menjadi orang tua rohani kami, menjadi pemimpin rohani kami, bahkan menjadi gembala pembina bagi cabang-cabang yang sudah ada. Tuhan mengurapi terus pengurapan yang baru setiap hari bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Pertajam kapasitas kepekaan mereka semakin hari, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berdiri, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, Kristi Samuel Sony, dalam pengurapan-Mu setiap hari, pekerjaan mereka, studi mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka, semuanya dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih semua jemaat-Mu yang secara onsite maupun online, yang hari ini maupun hari-hari mendatangkan mengikuti ibadah ini. Tuhan mengurapi setiap kami. Hari ini percaya yang sakit mengalami kesembuhan dalam nama Yesus, yang lemah mengalami kekuatan dalam nama Yesus, yang putus asa hari ini percaya Tuhan membukakan jalan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya dalam nama Yesus, semua pulang dalam kemenangan, semua pulang dalam kelimpahan, semua menang Tuhan. Ada hal yang baru, ada kualitas yang baru yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan sepanjang seminggu ke depan, lewat doa fajar, doa malam, akan Tuhan tambahkan kerinduan hati yang haus dan lapar akan seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Semuanya Bapa, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dalam bisnis, dalam rumah tangga, apapun sepanjang seminggu ke depan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, bahkan semua yang full timer Bapak yang melayani, semuanya dalam penyertaan Tuhan, dan kami percaya ada tanda darah Yesus atas semua kami dan seluruh hidup kami sepanjang seminggu ke depan, bahkan sepanjang hidup kami. Dan kami percaya Indonesia juga mengalami berkat Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh bangsa kami, Tuhan, nilai tukar rupiah, inflasi, semuanya sandang pangan dan papan yang dibutuhkan di bangsa ini untuk semua masyarakatnya, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan udah pimpin, udah milih, udah memimpin para pemimpin bangsa ini Bapak. Kami percaya hikmat-Mu menyertai mereka, roh keahlian daripada Tuhan, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan Bapak. Semuanya Tuhan untuk ide-ide yang kreatif, Tuhan turunkan, curahkan bagi semua pemimpin bangsa ini, bagi Bapak Presiden, bagi Menteri Keuangan Tuhan, semuanya dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga boleh mengatur, mengelola segala sesuatunya dengan caranya Tuhan, lewat hidup mereka di dalam nama Yesus Bapa. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, apa yang menjadi keperluan di bangsa ini, apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini, biarlah Tuhan, Engkau Bapa yang punya cara, yang sanggup menolong bangsa kami Indonesia. Kesejahteraan bangsa ini kami percaya di dalam nama Yesus setiap hari ada. Tuhan taruh kami di bangsa ini dan kami melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Berkat keselamatan bagi bangsa kami. Berkat damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami melepaskan berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel bagi bangsa kami. Kami mau berkata shalom bagi Indonesia. Shalom bagi kota kami Jakarta. Shalom bagi lingkungan tempat di mana kami boleh tinggal. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan kota kami, kesejahteraan lingkungan tempat tinggal kami akan selalu ada setiap hari. Dan tak lupa kami memberkati bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Kami juga mau berkata shalom, shalom, shalom. Bahkan bagi bangsa-bangsa lain, bagi benua-benua yang ada di muka bumi ini, kami berkata shalom, shalom, shalom. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah dilakukan oleh jemaat-jemaat-Mu, oleh semua yang melayani, semua apapun yang Tuhan percayakan hari ini dalam pelayanan kami,
kami dalam ibadah hari ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan berkat makanan yang disediakan, minuman, terima kasih buat semua tangan-tangan yang mengerjakan, menyediakannya. Kuduskan makanan minuman yang ada sehingga menjadi kesehatan bagi jasmani tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nanti kami akan berpisah satu dengan lain. Kami percaya perjalanan pulang kami dalam perlindungan darah Yesus. Tak lupa kami memberkati Bapak Denny Utama bersama dengan keluarga dan semua tim yang ada di tempat ini. Tuhan yang sudah selalu berbaik hati buat kami semua. Tuhan yang balaskan berlipat-lipat kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat lewat Bapak Gembala kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hai suami, diberkatilah hai istri, dan diberkatilah anak-anak, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, dan diberkatilah makanan dan minumanmu, diberkatilah apapun yang kau usahakan, kau kerjakan. Tuhan membuat berhasil dan beruntung, dan tidak ada lagi kutuk ataupun sakit penyakit, karena Tuhan telah menebus hidupmu dan melindungimu serta mengampunimu mulai hari ini dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Allah Roh Kudus membuat engkau berani melakukan kebenaran firman Tuhan dan senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dengan penuh setia dan takut akan Allah hingga Tuhan Yesus datang menjemput kita. Maranatha, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus.